wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi surat an-nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Para jamaah sekalian, jazakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah rabbil alamin, yang merupakan salah satu bagian daripada al-ibadah, ya, berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat pujian atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup ini tanpa pertolongan Allah tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Baikkah urusan keluarga kita, urusan mencari nafkah atau ma'isyah kita, juga pun urusan hidayah. Kita bisa sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini, tidak lain kecuali semua dengan izin Allah. Karena tidak semua orang diberikan kenikmatan oleh Allah untuk mendengarkan nasihat-nasihat, kenikmatan bermudzakarah. Tidak semua diberikan kenikmatan. Bahkan ada salah satu kaumnya Nabi Nuh, ya, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berikan nasihat itu, mereka yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi ada orang ketika diberikan nasihat itu bukan hanya kabur, tapi ternyata apa? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Bahkan digambarkan, diilustrasikan oleh Allah tuh, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, memasukkan jari jemarinya itu ke telinganya. Padahal satunya cukup, Pak, ya kan? Yaj'aluna asabi'ahum. Ternyata belum cukup di situ. Wastaghshaw thiyabahum. Bajunya itu tutupin ke mukanya. Ya. Sudah belum cukup ini begini, masukin lagi bajunya. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan kemudian keangkuhan dirinya itu juga luar biasa. Tidak menerima hidayah Allah. Ini ada orang-orang yang begitu. Bahkan kalau kita melihat dalam awal-awal surah Al-Baqarah, summun bukmun umyun. Apa artinya itu, jamaah? Buta, tuli, bisu, ya. Ini luar biasa. Ini sebuah perumpamaan, ada orang-orang yang diberikan nasihat itu seperti itu, ya. Makanya ketika kita diberikan nasihat, ketika kita mendengarkan nasihat, kita tetap ada sebuah perenungan, wajilat qulubuhum. Penambahan keimanan itu sebuah kenikmatan, jamaah. Terutama tema kita hari ini, ya. Ini terkait masalah seorang ayah. Ini akan mengupas kita semua nih, seorang ayah. Ini ayah semua bukan? Pak, ada bujangan. Kakek, ya, lebih dari ayah tuh, ya, atau, ya, jangan kesindir nih, ya, ada kabur lagi nanti, ya. Kita bahasnya apa nih? Anak soleh, ayah toleh, ya. Itu sama tuh, Pak. Kalau dalam bahasa Arab, kalau Bapak lihat di kamus bahasa Arab itu, kalau solihun pakai sod, ya, lam sama ha. Nah, kalau yang satunya di duha atau
Antonimnya adalah pakai to. Lihun. Sama lam haknya sama belakangnya. Cuma bedanya huruf depannya aja. Yang satu sod, yang satu to. Ini adalah ya kontradiksi ya, atau sebuah perlawanan. Kenapa kita bahas tema ini jamaah? Karena banyak sekarang ya seorang ayah yang merasa cukup ketika mendidik anaknya itu hanya dengan memberikan materi saja. Padahal tugas kita banyak, bukan hanya ngasih makan doang. Bahkan kalau kata Ustaz Bahtiar Nasir itu, dalam sebuah video singkatnya beliau menyebutkan, kalau tugas bapak tuh cuman ngasih makan doang, apa bedanya sama apa? Binatang ya. Betul nggak Pak? Ini pecutan loh buat kita. Cari duit, nih Bu, buat anak-anak tidur, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, atau berangkat malam pulang pagi gitu balik. Nih duit Bu, nih buat kamu anak-anak, nih, dah gitu aja kerjanya. Maka kalau kita tugas kita atau kerjaan kita hanya mencari nafkah, kasih makan anak, ya, itu berarti ya tidak ada bedanya dengan binatang. Ini para jemaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ya beberapa ayat-ayat Al-Qur'an terkait tentang apa? Tentang bagaimana ya orang-orang yang beriman itu betul-betul memperhatikan ya pendidikan terhadap anak-anaknya. Makanya kita lihat dalam surah An-Nisa Pak, para jemaah sekalian, ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah. Ya. Dan hendaklah kalian ini takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Siapa itu? Law taraku min khalfihim. Kita ini meninggalkan di belakang kita atau setelah kita punya anak-anak yang apa? Dzurriyyah, di'afa, dalam kondisi lemah. Saya Pak, kan kerjaan saya salah satunya itu mentarufkan muda-mudi, ya. Itu kalau saya tarufkan tuh ada ikhwan, ada akhwat. Itu prihatin Pak, terutama ikhwan-ikhwan ya. Sebagai calon imam dalam rumah tangga, baca Quran mohon maaf belum lancar, ya. Tadi sudah bawa sih, nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa. Iya. Oke, kemarin aus. Ayo lupa. Itu ya, jamaah sekalian. Jadi ada anak-anak yang sudah kuliah mau nikah itu Pak, kita interview kan. Kita kalau mau nikah kan interview ya. Jamaah kalau mau nikah lagi interview ya. Kita interview itu, kita tanya-tanya. Itu Qur'annya Pak lemah, ya ibadahnya juga mohon maaf ya. Kita tanya bacaannya pun kadang-kadang mereka ya entah grogi atau apa itu lupa gitu ya. Ini banyak yang perhatian. Ini hal pokok tuh ya. Padahal harusnya ketika seorang mau siap menjadi imam, mau menikah gitu ya, menjadi imam laki-laki gitu, sudah harus memiliki konsep rumah tangga dan minimal pokok dasar sholat Quran itu sudah kepegang lah sebagai seorang muslim. Namun prihatin ada anak kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Ini yang begini-gini nih para jemaah. Bahkan mohon maaf ya, ada anak-anak yang sudah tamat kuliah, kerjaannya Pak udah nikah, minta duitnya kemana? Ke orang tuanya. Ini ada anak-anak yang disebut dengan apa? Di'afa ya. Kondisi lemah ekonomi, lemah mental, lemah spiritual, pokoknya krisis lah semuanya. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab jamaah sekalian? Maka kalau kita melihat ini di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anak itu siapa? Adalah orang tuanya. Dan ya, yang paling besar itu bertanggung jawab adalah ayahnya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, ya, kullukum
ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wa rajul dikatakan, dan seorang laki-laki itu adalah ra'in. Ra'in itu coba pengembala ya itu. Jadi yang ngatur ya. Manajer lah begitu ya. Bahkan ada pepatah Arab tuh menyebutkan begini ya. Al-ummu madrasatul bait wal abu raisuha. Jadi ibu itu adalah lembaga pendidikan atau madrasah. Betul memang ibu itu berkontribusi juga terhadap anak-anak. Walakin tetapi apa? Wal abu raisuha. Bapak itu kepala sekolahnya. Nah kalau kita tanya nih, kalau di lembaga yang menentukan sekolah berhasil itu sekolah itu sendiri atau kepala sekolahnya? Kepala sekolah pastikan leader ya, leadernya, atau apa namanya kalau kita lihat dalam bahasa apa namanya, bahasa perbudakan ya, kalau kita biasanya pakai ini ayat perbudakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan, laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Maksudnya apa? Semena-mena terhadap perempuan. Kadang-kadang ada Pak ini yang menafsirkan begitu. Jadi kamu tuh tunduk padaku. Wah, begitu bahasanya kan, seakan-akan itu. Jadi kamu tuh layani aku semuanya, dari makannya, minumnya, wah semuanya. Itu laki-laki yang zalim tuh. Ya. Padahal ya tugas pokok perempuan bukan itu sebenarnya. Bahkan para madzhab itu berbeda pendapat terkait masalah tugas pokok wanita itu apa tuh? Ya. Padahal konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah konsep tanggung jawab ya. Seorang laki-laki itu sepenuhnya bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anaknya. Bukan konsep zalim. Jadi bahkan kalau kita bicara sunnah Pak dalam rumah tangga itu, ini yang paling dihafal jamaah. Pak, sunnah kita laki-laki apa yang paling sering kita sebut tuh? Hah? Apa Pak? Sunnah ya malam Jumat kan? Iya, betul. Menggauli. Ada lagi apa? Poligami kan? Betul Pak ya, menggauli ya, poligami itu sunnah ya. Sunnah ya. Padahal apa? Ya. Mengajak istri jalan-jalan itu sunnah bukan? Sunnah itu. Ya kan? Rasul bersama istrinya berlomba lari kan dengan Aisyah. Menonton pertandingan kan, artinya apa? Refreshing gitu ya. Itu bagian daripada sunnah. Tapi kadang-kadang jarang diangkat sunnah tuh. Ya. Bersikap lemah lembut sunnah bukan? Sunnah. Kadang-kadang kita tahunya sunnah tuh poligami aja ya. Mi lapor ke istri ya. Mi gimana nih Mi? Suhendi punya akhwat nih mubazir nih. Saya bermaksud menjalankan sunnah Rasulullah gitu ya. Ini kadang-kadang suka salah paham gitu. Padahal sunnah bukan hanya di situ. Ini para jamaah sekalian. Jadi kita laki-laki itu adalah ar-rajul. Itu leader yang mengemong bertanggung jawab ala ahlihi atas keluarga kita, wa huwa mas'ulun, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita. Ya, ini jamaah sekalian. Di renungan Pak. Sekarang buat kita semuanya, kita punya anak berapa? Ya. 5. Maka satu persatu anak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya. Dan tanggung jawab itu bukan hanya memberikan nafkah lahir ya saja gitu ya. Artinya materi saja gitu ya. Nafkah-nafkah yang berupa ya tarbiyah, akhlakiyah ya, akidah itu bertanggung jawab. Ini para jamaah sekalian pengingat ya. Surah An-Nisa ini menjadi penguat bagi kita. Hendaklah kita takut kepada Allah. Kalau kita punya anak, kita tinggalkan dalam kondisi pailit, bangkrut. Bangkrut apanya? Semuanya bangkrut. Krisis semuanya, lemah semuanya. Makanya jamaah sekalian jazakumullah, hati-hati dengan ayah dayuth. Dayuth. Ini hadis yang sering kita hafal Pak harusnya. Apa dayuth? Iya. Kalau terjemahnya kan begitu Pak ya. Tapi kalau saya lebih enaknya ayah cemen Pak. Gitu ya. Jadi paham ya? Ayah cemen. Nah, cemen tahu cemen ya? Enggak ada wibawa, tidak punya karismatik, tidak ditakuti sama anak-anak gitu ya. Anaknya cewek gitu ya, akhwat sudah SMA, pacaran, jalan keluar rumah nggak pakai kerudung, mau ngebelengin anak tuh, nak
pakai kerudung, itu nggak bisa sama anak. Apa sih ayah nih banyak ngomong? Itu ayah dayus. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan kita banyak melihat akhir zaman, Pak, fenomena seperti itu. Saya mendampingi rumah tangga seperti itu. Ya Pak, ngumpul gitu ya. Bahkan kita datang tuh, anaknya, oh ada ustadz, kata bapaknya, nah kamu nggak boleh begitu sama ustadz, yang sopan. Sama anaknya dipelototin, Pak. Apa ya? Gitu. Sedih. Ya. Bukan berarti kita membuat anak takut dengan kita gitu ya. Ini kan kalau begini berarti ada salah pola asuh terhadap anak-anak kita. Makanya ayah dayus ini. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah. Bahkan dikatakan haram, diharamkan ayah dayus itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya bukan buat ayah saja, tapi buat suami. Makanya apa kata Rasul? Kita bacakan hadis lengkapnya. An Salim bin Abdullah bin Umar annahu sami'ahu yaqul hadatsani Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul mengatakan salasatun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang memiliki karakter buruk ini, maka diharamkan surga baginya. Apa itu? Pertama, mudminul khamri, pecandu minuman keras, wal aq, orang-orang durhaka kepada orang tuanya. Termasuk kita, Pak. Kita masih punya orang tua, wajib berbakti kepada orang tua, ya, terutama laki-laki, ayah ya. Wad dayus, yang ketiga adalah orang diharamkan surga adalah dayus. Siapa itu? Allazi yuqirru fi ahlihil khabath. Laki-laki yang ridho, tenang, slow, santai, tuh ya. Ridho, tenang, slow, santai fi ahlihil khabath, ketika terjadi keburukan pada keluarganya. Jadi anaknya pacaran, nggak apa-apa lah. Zaman sekarang biasa pacaran, dia gitu, ya. Naudzubillah, ya. Anaknya berzina, bunting, hamil duluan, nggak apa-apa lah. Kita maafkan ya. Yang kayak gitu, ya. Tidak pernah ada kekhawatiran. Anaknya pulang jam berapa, pulang sama siapa, istrinya dinas luar kota, nggak pernah dimonitor. Dinasnya sama siapa, ada laki-laki kah, ya, kemudian di sana ngapain saja, nggak pernah dimonitor sama sekali. Ini namanya apa? Suami-suami dayus, suami-suami cemen, yang tidak punya wibawa, yang tidak punya rasa cemburu ketika istrinya melakukan kesalahan, tidak pernah cemburu, ya, istrinya ke pasar kemana keluyuran, ya. Ini para jemaah sekalian, termasuk dalam hal pendidikan anak. Kemudian para jemaah sekalian, bagaimanakah cara kita mendidik anak-anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh, bukan yang toleh? Maka yang pertama, ya, kalau kita melihat para jemaah sekalian di beberapa petunjuk-petunjuk, ya, yang disampaikan, ya, oleh para ulama kita dalam Tarbiyatul Aulad, misalnya Abdul Nasir Ulwan, yang pertama adalah apa? Jangan pernah melepaskan anak-anak kita dalam diri kita doa terhadap mereka. Ya Pak, doa apa aja Pak yang kita sering baca buat anak-anak? Ayo. Ya, Rabbi habli minas sholihin, betul Pak ya. Itu surat As-Saffat ayat 100 ya. Rabbi habli minas sholihin. Dan ternyata jamaah, doa itu adalah termasuk metode atau cara pendidikan para nabi terhadap keturunan-keturunannya, untuk keturunan-keturunan. Seperti Nabi Ibrahim, terkenal sekali ya. Anak-anaknya nabi, anak-anaknya rasul gitu ya. Itu luar biasa ya. Semuanya menjadi berkualitas. Kalau kita melihat profil keluarga dalam Quran, ada profil keluarga Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada keluarga Firaun. Firaun itu apa? Ilustrasinya apa? Gambarannya? Ya, suaminya ini, suaminya zolim, suaminya toleh ya, tapi istrinya solehah, ya kan begitu. Kalau kita bicara Abu Lahab, apa? Suami istrinya sama-sama sialannya gitu ya. Nah kalau kita bicara Nabi Allah Nuh, apa? Hud ya, bagian ulama tuh istrinya durhaka, tapi kemudian anaknya juga durhaka.
bapaknya soleh. Meskipun ada yang menyampaikan tidak semua anak Nabi Nuh itu adalah durhaka itu. Ini para jamaah sekalian ya. Dan berikutnya para jamaah sekalian jazakumullah ya. Tadi apa doa itu ya. Jadi dalam hidup bagaimana kita menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, jangan lupakan doa. Termasuk ibu juga mungkin yang single parent di rumah, yang belum menikah lagi gitu ya. Maka jangan pernah lepaskan doa. Apa doanya? 4 biasa ya. As-sofat Rabbi habli minas solihin. Hafal Pak? Rabbi habli minas solihin. Hafal. Gampang nih, paling simpel. Kalau kita nggak bisa yang panjang, baca yang ini aja. Yang kedua Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini mencakup anak dan istri nih, ya. Karena ada kalimat ya qurrata a'yun tadi, Rabbana hablana min azwajina, itu azwaj itu pasangan-pasangan hidup, ya. Qurrata a'yun. Kalau yang tadi khusus buat anak, Rabbi habli, yang kedua buat anak dan istri. Yang ketiga itu anak, itu istri, itu cucu, itu cicit, mencakup semuanya. Nah, tapi agak panjang dikit ini. Ya, apa itu? Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Nah, ini kalimatnya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Dan perbaikilah ya urusan ya anak cucu keturunanku. Itu kurang lebih. Jadi yang keberapa? Keempat ada lagi. Supaya rajin salat. Rabbij'alni muqimas shalah. Itu Ibrahim ayat berapa? 40. Ini saya sampaikan nih Pak berulang-ulang nih supaya yang belum tahu, yang sudah tahu terreview kembali. Jangan lepaskan tuh Pak 3. Kenapa? Karena banyak Pak kita dapatkan bapaknya ustadz, anaknya ya toleh Pak. Dalam safar Jumat sore berdoa ya Allah gitu ya, agar Allah mudahkan dalam pendidikan anak-anak. Kita nggak tahu Pak seperti apa anak kita masa depannya. Jangan berbangga anak kita, oh pintar. Nggak bisa gitu Pak. Kuatin doa. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana, Rabbi auzi'ni, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Terus doa. Itu yang pertama ya. Jadi kuatkan doa kita, terus minta kepada Allah. Dan lagi-lagi dalam berdoa ini jangan ada bahasa apatis. Doa sama doa ya kan, ya. Tapi nggak tahu berhasil atau tidak. Ini yang kadang-kadang berbahaya. Yang kedua, konsepnya kalau kita mau mendidik anak jamaah sekalian, selain doa apa? Tauladan. Sepakat nggak Pak tauladan? Sepakat Pak. Ya saya punya anak juga, anak saya 5. Itu Pak. Kalau kita salah sedikit saja, itu anak tuh betul-betul menjiplak orang tuanya. Betul atau betul Pak? Iya. Gaya makannya, ya Pak ya. Gaya makannya, terus gaya marahnya, gitu. Gaya ngomelnya, itu betul-betul jiplak orang tua. Makanya ketika ada banyak istighfar. Termasuk yang positif juga, seperti saya buang sampah gitu ya. Saya terbiasa buang sampah tuh masukin kantong. Anak juga begitu di mobil, ya. Kalau ada adiknya yang lupa, belum tahu gitu dia buang sampah, nggak boleh. Padahal kita mungkin hampir jarang atau nggak pernah kita bilang. Nah kalau sampah itu masukin kantong dulu, kalau nggak ada tempat sampah itu kita nggak bilang begitu. Tapi dia ngelihat kita, itu kan yang positif. Termasuk baca Quran Mbak, ya kita baca Quran, terus anak-anak tuh ngambil Quran sendiri. Kadang-kadang bukan Quran yang diambil yang masih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu dia baca apa gitu ya. Tapi ngelihat kita baca Quran, dia buka buku tuh Pak, ya. Yang buka bukan Quran kadang-kadang. Itu anak-anak kecil balita. Ini contoh Pak. Memang tauladan tuh kuat sekali. Nah, kadang-kadang kita ini tadi Pak, yang sedihnya adalah ummahat-ummahat, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya tetap berkah. Yang kondisinya adalah suaminya itu di luar kota. Ini agak sedikit PR ya. Kadang-kadang jarang ketemu ayah. Terutama anaknya para gadis. Kemarin Pak, mungkin ya
hari Senin lah. Sekarang hari apa sih? Sabtu. Pekan ini Senin. Saya ketemu dengan seorang akhwat. Beliau itu anak salah satu, bisa disebut ustaz juga lah bapaknya, ayahnya, abinya ustaz juga. Beliau orang pintar Pak, orang hebat lah. Tapi apa yang disampaikan oleh anaknya ke saya? Ustaz, kami itu anak-anaknya semua sepakat tidak mau menjadi seperti ayah. Oh, kenapa? Kami tidak dapat kasih sayang ayah. Ayah anti kan hebat. Iya hebat di luar, tapi bagi kami anak-anaknya semuanya. Dan sekarang ayah baru merasakan kondisi pandemi. Ketika ayah di rumah, sering di rumah, kerja di rumah, ya, WFH, itu ayah baru merasa tuh, tidak ada satupun anak-anaknya yang dekat dengan ayah, dengan abi. Oh, kok bisa menyimpulkan gitu? Iya. Bahkan kalau ayah makan aja, itu tidak ada anak yang mau makan bersama ayah. Coba Pak, prihatin ya tuh. Jadi ada orang tua ya yang dia selama ini dirasanya sudah benar konsep pendidik anak, ternyata bagi anak-anak tidak. Apa kesalahan ayah? Saya tanya sama beliau. Ayah tidak pernah mengajak kami diskusi dalam menentukan keputusan. Padahal kami sudah dewasa. Kamu kuliah di sini, kamu begini, kamu begitu. Ya, sedikit maaf arogan begitu. Kata anaknya nih yang dirasakan. Dan itu bukan satu anak Pak, hampir beberapa anak. Anaknya banyak sekali Pak, banyak sekali anak. Nah, ini saya kemudian beliau curhat sebetulnya ya. Curhatnya hal yang lain, masalah spiritual. Tapi melintir ke terkait hal seperti itu ayah. Dan saya pun banyak merenung. Ini para jemaah sekalian ya. Jadi hati-hati ya. Kalau kita punya anak, namun anaknya bukan menjadi aset atau investasi dunia akhirat. Kata Rasul apa jemaah? Anak itu kan aset ya, investasi kan. Waladin salih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di dunianya kita senang dengan qurrata ayun akhlaknya, di akhirat kita bahagia dengan doa-doanya dan amal-amal soleh yang dikerjakannya. Namun betapa banyak anak-anak yang rusak, kata Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim mengatakan ya, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud, apa kata beliau? Kalau terjadi kerusakan pada anak, yang paling bertanggung jawab itu adalah bapak moyangnya. Nih ya, nih Pak, kita. Kalau anak kita Pak nggak mau sholat malah sholat, itu salah, nggak tepat. Kalau kita bilang sama istri kita, gimana sih Mi di rumah, gimana sih Mi? Bukan Pak, tapi kita yang menjadi ya permasalahannya. Makanya konsep keluarga itu perlu banyak diskusi sama istri Pak. Ya, ini para jamaah sekalian jazakumullah ya. Jadi penting kita memperhatikan terkait anak-anak kita dari segi apa tadi? Tauladan. Itu yang kedua, doa, tauladan. Yang ketiga apa? Nasihat. Nah, jamaah tahu surat Luqman Pak? Surat Luqman tahu? Nah, itu lihat nanti ayat 13 yang di rumah ya. Ayat 13 sampai 19. Itulah konsep nasihat ya yang disampaikan kepada anak-anak. Nasihat perlu kita sampaikan kepada anak-anak, verbal ya. Meskipun tadi ingat, sebelum kita ngomong, sebelum kita bicara kepada anak-anak, kita harus apa? Kuatin doa. Kuatin doa tuh. Yang kedua, kuatin contoh, kuatin tauladan, baru kita ngomong. Pak 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 ya. Mas, Nak, Aa, ayo murojaah. Kita ngomong murojaah itu Pak, itu udah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dia ngelihat kita murojaah ya. Nah, sedekah, kita ngomong sedekah, kita ngomong nasihat berbagi, itu sudah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, dia sudah ngelihat kita di jalanan tuh sedekah sama orang. Jadi kalau kita ngomong tuh langsung berbekas tuh kepada anak-anak, langsung memberikan apa? Asar gitu ya. Nah, yang jadi kadang-kadang begini Pak di kita. Kamu ya SMA, masih sekolah, uang dari orang tua, ngerokok lagi.
Orang tuanya bilang rokok sambil begini kan. Kamu ya nggak tahu diri ya. Wah, ini apa namanya? Itu apa itu Pak ya? Namanya bunuh diri ya saya bilang ya. Mendingan kita jangan ngasih nasihat rokok dulu Pak. Ya, apa yang kita bisa nasihat sampaikan. Gitu. Makanya jangan coba-coba nasihatin anak sebelum kita melakukan suatu kebaikan. Karena anak itu yang betul-betul ngelihat kita sehari-hari. Bangun subuh. Ya. Bapaknya bangun ya jam 7 gitu kan. Gimana? Ya. Malu gitu ya. Ini Pak penting ya. Jadi apa tadi? Yang ketiga nasihatnya Luqman. Dan nasihat Luqman yang sampaikan pertama kali apa? Masalah akidah Pak. Ya. Masalah akidah. Ya bunaya la tusyrik billah. Makanya Pak, ini buat istri-istri kita ajarkan. Ya, kalau kita punya anak tuh ajarkan kepada mereka tentang konsep akidah. Ya, bagaimana mengenal Allah gitu ya. Bagaimana mengajarkan kepada mereka terkait masalah tauhid. Karena fenomena ya krisis akidah saat ini pun menjadi sebuah permasalahan terutama pandemi ya. Kita seakan-akan ya tidak punya Allah gitu ya. Kadang-kadang khawatir masalah rezeki. Padahal kan kita sudah paham ya sama-sama bahwa rezeki telah Allah tetapkan buat kita. Kita hanya berusaha berikhtiar saja. Kan kalau konsep kita apa? Baina jabariyah wal qadariyah, ini harus paham ya. Jadi kalau kita terkait masalah memahami konsep dunia ini, Ahlus Sunnah itu antara jabariyah dan qadariyah. Maksudnya apa? Ya antara jabariyah, kita ini sebenarnya hidupnya tunduk mutlak terhadap ketentuan Allah. Namun ada qadariyahnya juga apa? Ya kita berusaha juga. Ya kalau kita pengen dapat uang ya kita berikhtiar lah gitu. Namun kalau sudah berikhtiar maksimal belum dapat juga, jangan kecewa. Toh Allah yang menentukan semuanya. Ya di antara itu saja. Nah, ini kita kadang-kadang kurang tepat tuh. Kadang-kadang terlalu jabariyah gitu ya. Masalah rezeki apa kadang terlalu jabariyah. Duduk di rumah tidur aja ngacai gitu. Sama anak juga begitu ya. Terlalu jabariyah sekali ya. Udahlah ntar juga Allah solehin anak-anak gitu ya. Nanti juga Allah ini gitu. Tapi kita nggak pernah nasihatin, nggak pernah perbaiki diri. Ini kan pemahaman yang keliru. Kita penting juga nasihat kepada anak-anak ya jamaah ya. Kita ajak kajian-kajian itu penting juga ya. Nah berikutnya yang paling penting adalah yang keempat, takwa Pak. Bapak lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Yuk, kawan-kawan lihat Al-Kahfi 82. Saya takut keliru ya, khawatir. Benar nggak tuh? Ada kalimat wa kana abuhuma salihan. Jadi ada peristiwa ya tentang kejadian antara Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Al-Khidir. Ketika dalam menempuh perjalanan ya, Khidir itu apa? Pertama ada ngebunuh anak kecil yang tidak berdosa terkesannya begitu. Benar ya? Ada. Wa kana abuhuma salihan ada enggak? 82 Al-Kahfi. Ada nggak? Ya, dicek ya. Yang kedua itu kisahnya ada kapal perahu dibocorin, ya, dibocorin, dihancurkan. Yang ketiga ada ketika Nabi Allah Musa dengan Khidir itu mau bersinggah di penduduk Pak di desa di Korea, itu kemudian ditolak. Namun setelah ditolak bukan malah tadi ya bukan malah dijauhi, tapi ternyata apa? Ternyata malah dibangunkan rumah ini Pak ya. Jadi rumahnya direnovasi, diperbaiki. Kata Musa nanya lagi, ini kenapa yang tadi dibunuh anak kecil nggak bersalah, ini kapal perahu yang udah kita numpang bukan terima kasih istilahnya, malah dihancurin, dibocorin, ini kok kenapa? Ini kita mau numpang di desa sini nggak boleh. Harusnya udah kita ini aja sekalian gitu ya, binasakan. Tapi ternyata tidak. Malah rumahnya itu direnovasi penduduk itu. Dan betul ada ya. Dan kemudian bertanya, lah ini jam salah Pak? Hah? Oh suruk ya? Udah suruk ya? Kita sampai suruk berarti ya. Biasa kan sampai jam 6 ya. Ya baik jemaah sekalian, karena ini lebih pagi ya subuhnya ya.
Saya jalan ini gua ini lebih pagi. Iya, jam 4.14 ya, atau 4.15 dari subuhnya. Dikit lagi. Jadi apa? Ketika itu jawabannya ternyata apa? Wa kana abu masolihan. Ternyata karena orang tuanya soleh, ya, karena orang tuanya baik, anaknya Allah jaga. Nah, kalau zaman dibuka tafsirnya, ternyata Pak, kesolehan kita itu, kesolehan ibu, kesolehan bapak itu berdampak baik buat keturunan kita. Makanya secara tidak langsung, kalau kita sedang memperbaiki interaksi kita kepada Allah, memperbaiki amal soleh kita kepada Allah, berarti kita sedang memperbaiki anak-anak kita, Pak. Anak kita bandel, udah interaksi pada Allah kita perbaiki aja terus. Sodakohnya, bakti orang tuanya, itu ya, takwa, Pak. Yang keempat, kelima, makanan halal. Pastikan kasih anak makanan yang halal. Ini yang penting. Penting sekali, Pak. Banyak anak-anak yang naudzubillah yang kami dampingi, yang katanya dulu IT, pas gedenya itu anaknya toleh gitu ya, tidak sesuai dengan harapan orang tua. Pas saya ini Pak observasi terus gitu ya, oh ternyata mohon maaf ya, banyak dikasih konsumsi riba. Naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya, kekompakan orang tua, suami istri dalam psikologi sejalan. Jangan sampai bapaknya keciterap, apa? Ibunya kemana? Ke Jonggol ya, masih satu arah aja. Atau mungkin ke Sukabumi, ini nggak nyambung gitu ya. Hati-hati ya. Kalau orang tua Pak, ini kompak, itu nyambung anak-anak. Tapi kalau orang tua sering cekcok, pasti juga koneksinya konslet ke anak-anak. Coba deh, apalagi jamaah jarang berhubungan badan antara suami istri, itu nyambungnya kemana-mana. Makanya kita sering bilang tuh, suami-suami yang lemah berhubungan, kita bantu dengan metode apa? VNS ya. Supaya apa? Supaya harmonis. Karena hubungan nyambung ke mana? Jadi kalau kita hubungannya nyambung Pak suami istri, itu nyambung ke anak-anak ya. Bahagia. Coba kalau kita istri nggak puas, oh marah-marah hawanya. Itu hal-hal sepele terkesannya tapi berpengaruh ya. Makanan halal, kekompakan orang tua, dan hindari cacian. Hindari kepada anak-anak kalimat nakal, bandel, bedegong, apalagi itu biasanya. Anak setan. Kalimat-kalimat buruk. Kalau ada pernah ngucapin itu, yuk tarik ucapannya dengan bayar kafarat sumpah. Ini Pak. Itu ya. Jadi anak tuh punya hak-hak yang harus kita tunaikan. Bahkan kalau kita bicara tentang teori pernikahan, mendidik anak tuh dimulai dari kapan, Pak? Ayo. Dimulai dari mencarikan istri itu. Jadi maksud Bapak ya, kita pengen mendidik anak tuh. Kita belum punya anak, itu sudah kita cari istri yang solehah, itu sudah menjadi modal awal. Nanti kalau sudah lahiran baru kita akikahkan, nama yang baik, pusernya dikubur, ari-ari dikubur, apalagi doakan dari penyakit ain, rambutnya dicukur, dikonversi ke emas atau perak. Ya, ini adalah pola-pola asuh ya yang tepat. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya para jemaah sekalian. Ya, kita ajarkan anak-anak kita kebaikan-kebaikan. Nanti buka lagi surat Luqman ayat 13 sampai 19 terkait penafsiran bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, nasihat yang baik. Ini hanya globalnya saja. Doa, tauladan, nasihat, takwa atau amal soleh orang tua, makanan yang halal, kekompakan orang tua atau suami istri, dan hindari cacian dalam pendidikan anak-anak. Insyaallah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, bukan menjadi anak yang toleh ya. Mudah-mudahan ya jamaah sekalian Allah mudahkan urusan kita, dunia dan akhirat kita, agama kita Allah mudahkan. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.